Halo sahabat isi, perkenalkan nama aku Nimadi Ernunasih, aku dari kelas FB Service H. Sini aku bakal ngejelasin ringkasan yang telah aku buat dari materi yang telah diberikan oleh pihak kampus. Jadi, yuk tonton videoku. The World of Hospitality. Kalian dengar kan ada kata hospitality? Apa sih itu hospitality? Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang hospitality. Hospitality berasal dari kata hospes yang berarti tamu. Hospitality berarti sikap sebagai tuan rumah yang baik. Namun, hospitality seringkali juga diartikan sebagai keramah tamahan orang yang suka menjamu, akrab, dan dapat menciptakan suasana santai. Menurut Henry J.M. Newport. Nah, dalam bahasa Inggris, hospitality juga memiliki arti loh, di mana hospitality didefinisikan sebagai kata friendly yang artinya ramah, murah hati, dan dermawan. Nah, setelah hospitality, di sini juga ada kata hospitality industry. Apa sih hospitality industry itu? Hospitality industry merupakan segala macam industri yang dimana kegiatannya berhubungan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan terhadap para tamu. Nah, setelah itu kita bakal ngejelasin sektor-sektor dari hospitality. Apa aja sih sektor-sektornya? Yang pertama ada akomodasi, yang kedua ada food and drink, yang ketiga ada travel and tourism, yang keempat ada recreation. Nah, yang pertama ada akomodasi. Akomodasi memiliki jenis-jenis, di mana jenis apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, di sini yang pertama aku bakal ngejelasin satu persatu dari jenis-jenis akomodasi itu. Pertama ada bed and breakfast. Bed and breakfast merupakan salah satu akomodasi di mana menyediakan penginapan dan memiliki pelayanan breakfast. Yang kedua ada motel. Motel merupakan salah satu akomodasi di mana biasanya disediakan untuk para tamu transit dalam perjalanannya. Dan di mana motel biasanya menyediakan parkir yang sangat luas. Nah, setelah itu ada hotel. Hotel merupakan salah satu akomodasi penginapan yang dimana memiliki fasilitas diantaranya laundry, sport center, spa, dan lain-lain. Di tiap hotel memiliki beda-beda loh fasilitasnya. Kalian tahu gak sih kenapa? Nah, setiap hotel memiliki beda-beda fasilitas karena setiap hotel memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Kualifikasi hotel memiliki beberapa kualifikasi, di antaranya ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Nah, setelah itu semakin banyak bintang dari hotel tersebut, maka fasilitas dalam hotel tersebut pasti akan semakin banyak. Nah, setelah itu kita bakal ngejelasin hostel. Hostel merupakan salah satu tempat menginap di mana tamu biasanya singgah dengan menyewa sebuah tempat tidur di mana tempat tidurnya biasanya menggunakan tempat tidur susun. Nah, berikutnya ada resort. Resort merupakan salah satu penginapan di mana biasanya resort menyuguhkan suasana pemandangan seperti pantai atau pegunungan, di mana juga resort menonjolkan suasana di mana suasana tradisional dan bersifat recreation, di mana resort biasanya menyediakan kolam berenang, tempat berbelanja, dan berbagai tempat yang berhubungan dengan kekeluargaan sehingga para tamu bisa melakukan kegiatan di resort tersebut dengan nyaman. Nah, yang terakhir ada service apartemen. Service apartemen merupakan salah satu penginapan di mana orang menyewakan sebuah kamar di mana
di mana memiliki layanan harian seperti hotel, dan di dalam kamar tersebut memiliki fasilitas lengkap seperti dapur. Nah, itu merupakan akomodasi dari akomodasi. Akomodasi tersebut memiliki kesamaan, yaitu merupakan penginapan. Namun, pembedaan dari akomodasi tersebut adalah di mana fasilitas dari setiap akomodasi berbeda dari setiap tempat yang kita kunjungi atau kita tempati. Itu merupakan perbedaan dari akomodasi tersebut. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan tentang food and drink. Nah, di food and drink ini dibagi menjadi beberapa, di antaranya ada restoran, ada coffee and tea, ada cafe and bar, ada catering, ada nightclub. Nah, yang pertama ada restoran. Restoran biasanya berada di dalam gedung-gedung seperti mall atau gedung-gedung besar. Namun terkadang juga restoran berada di luar ruangan, disebut dengan independent restoran. Nah, berikutnya setelah itu ada coffee and tea. Coffee and tea shop pada mulanya merupakan tempat untuk meminum kopi dan teh dengan cepat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka coffee and tea shop biasanya mengalami perkembangan seperti sekarang. Berikutnya ada cafe and bar. Nah, di mana cafe and bar ini merupakan seperti kafe-kafe biasanya, namun terdapat bar di sudut kafe tersebut. Nah, di sana kita juga bisa memesan minuman, baik itu minuman beralkohol maupun non-alkohol. Nah, setelah itu ada catering. Catering merupakan layanan pesanan makanan, baik itu untuk pesta maupun memenuhi kebutuhan suatu instansi. Yang terakhir ada nightclub. Nightclub merupakan hiburan malam yang dimana biasanya terdapat DJ. Dan dalam memasuki hiburan malam tersebut memiliki syarat-syarat tertentu di mana seperti kita harus cukup umur dan kita harus membeli tiket untuk memasuki tempat tersebut. Nah, dari segala yang kita jelaskan tadi itu memiliki kesamaan, yaitu menjual makanan dan minuman. Namun berbedanya yaitu hanya rasa dari makanan dan minuman yang mereka jual. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin tentang travel and tourism. Yang pertama ada tour operation, di mana tour operation merupakan bagian dari bisnis travel, di mana bisnis travel ini mengkombinasi segala bentuk perjalanan wisata yang diperlukan seperti transportasi, akomodasi, dan tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi menjadi satu paket wisata. Yang kedua ada travel agent. Travel agent merupakan suatu agensi travel di mana mereka bekerja berdasarkan komisi penjualan yang diterima sebagai penghasilan mereka. Ketiga ada online travel agent. Merupakan suatu platform online yang dimana menyediakan layanan pembelian baik itu berupa tiket pesawat maupun akomodasi. Nah, setelah itu ada cruise atau kapal pesiar. Merupakan layanan kapal yang khusus untuk tujuan rekreasi, di mana di dalam kapal tersebut tersedia akomodasi dan fasilitas-fasilitas lengkap seperti hotel berbintang. Berikutnya ada kasino. Kasino merupakan fasilitas yang bergerak di bidang perjudian. Yang terakhir ada rental car atau car rental, di mana merupakan bisnis penyewaan mobil, baik itu harian maupun berdasarkan waktu tertentu. Nah, setelah itu yang terakhir ada recreation.
Recreation merupakan kegiatan di mana kita melakukan suatu kegiatan, baik itu hobi kita ataupun mengisi waktu luang untuk memberikan sensasi baru kepada diri kita atau menyenangkan diri kita. Dari recreation ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, seperti main banana boat, rafting, kayaking, atau golfing. Atau juga kita bisa mendatangi tempat-tempat seperti zoo maupun marine park atau taman burung. Nah, yang terakhir kita bakal ngejelasin tentang karakteristik of hospitality. Apa aja sih karakteristiknya? Nah, yang pertama itu ada service industry. Dimana di suatu pariwisata itu terdapat suatu industri yang dimana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam perjalanan wisata tersebut, di mana para industri tersebut menciptakan suatu barang atau jasa yang dapat menguntungkan satu sama lain. Nah, yang kedua ada labor intensif, di mana memiliki arti bahwa pariwisata merupakan penyerap sumber daya manusia yang sangat banyak. Dan yang ketiga ada capital insentif, di mana intensif, di mana itu merupakan proses pengembalian modal investasi yang memerlukan waktu yang sangat lama atau beberapa waktu, tergantung dari modal yang telah diinvestasikan. Nah, yang berikutnya ada sensitif, yang memiliki arti bahwa pariwisata sangat peka terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan. Nah, berikutnya ada sensasional, di mana memiliki arti pariwisata sangat berpengaruh terhadap musim. Nah, yang terakhir ada quick yielding industry, di mana pariwisata dapat menyumbangkan devisa lebih tinggi apabila pariwisata dapat digunakan sebagai industri dibandingkan dengan ekspor secara konvensional. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan atau ringkasan yang telah saya buat.